Baik, terima kasih pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami di Tafsir Pendidikan Islam dan masih bersama Ustadz Alim. Dan kita masih akan melanjutkan mengenai tema kita pada kesempatan kali ini buat pemirsa yang mungkin baru saja menonton program ini. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah pola hidup seimbang, di mana kita menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143. Ustadz, silakan dilanjutkan lagi tadi pembicaraan mengenai pola hidup seimbang, pola hidup orang-orang tengah, yang adil. Orang yang adil seperti itu ya. Baik. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ada beberapa prinsip ya pola hidup seimbang di dalam Islam ya, agar kita menjadi umat pertengahan, tidak terlalu miring ke kanan ataupun ke kiri. Yang pertama adalah al-wasatiyah fil ilmi wal amal. Jadi hendaklah kita seimbang antara ilmu dan amal. Jadi orang berilmu tidak cukup ketika tidak diiringi dengan amalan ya. Makanya antara ilmu dan amal itu harus seimbang ya. Tidak boleh berilmu tetapi tidak beramal. Demikian juga amal harus membutuhkan ilmu. Iya. Karena orang beramal tanpa ilmu dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tanpa ilmu. Tanpa ilmu dia akan ditolak. Makanya antara ilmu dan amal itu harus jalan bareng ya. Jadi Ustaz, seimbang. Kalau berbicara mengenai amal tanpa ilmu ditolak, bagaimana dengan mereka yang misalnya nih, kalau kita berbicara mengenai ilmu agama Islam, dari kecil dia Islam memang dari lahir seperti itu, dan dia hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya ya, seperti itu, makanya dari sholat semuanya sampai dia dewasa pun dia tidak mencari ilmu. Apakah semenjak dia akil balik sampai nanti dia menemukan titik di mana saya harus paham ilmunya, ibadahnya itu diterima nggak sepanjang itu? Makanya di sini pentingnya orang itu belajar ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Makanya di sini hendaklah kita itu di dalam masalah beribadah itu harus mengetahui ilmunya. Makanya tadi ilmu harus diiringi dengan amal. Amal pun harus diiringi dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah membuat satu bab khusus di dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang itu berucap ataupun sebelum orang itu melakukan satu amalan. Makanya ketika beramal tidak dilandasi dengan ilmu, ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis dijelaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad ya. Siapa saja yang melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami, tidak sesuai dengan syariat kami, tidak sesuai dengan contoh kami, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kaidah penting yang dibuat oleh para ulama ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ya, amalnya itu adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang berilmu ya, kemudian tidak mau beramal ya. Berilmu dia tahu tetapi tidak mau beramal. Maka ada satu kaidah yang mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi orang yang berilmu tetapi dia tidak mau beramal, enggan beramal ya. Ilmu hanya sekedar teori, tidak pernah dipraktekkan. Maka dia akan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala, bayangkan. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar ya, murka Allah terhadap kalian ini ketika kalian itu mengatakan berilmu tetapi tidak mengerjakan. Makanya Islam itu diantara golongan dua kelompok ekstrim ya. Makanya kita senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Bukan jalan yang dhalin, orang-orang yang tersesat ya. Dan juga bukan jalan orang yang maghdub alaihim ya. Wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, tunjukkan jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi. Orang Yahudi dimurkai kenapa? Dia berilmu tetapi tidak beramal. Nah, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang Nasrani. Kenapa mereka sesat? Karena mereka beramal tetapi tanpa ilmu. Nah, kita berada di tengah ini. Jadi harus ilmu dan amal itu selaras. Tidak boleh dipisahkan ya.
Orang yang berilmu harus diamalkan. Ya. Orang yang beramal harus atas dasar ilmu. Jadi kedua-duanya itu harus selaras dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Makanya kalau orang berilmu dia beramal berarti ilmunya manfaat. Ya. Tapi kalau dia berilmu tidak beramal, ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ilmu yang mendatangkan taqarrub ilallah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama yasyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut ya, hanyalah yang takut kepada Allah adalah dari kalangan orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama ya. Jadi para ulama itu disifati oleh Allah dengan khasyah karena mengamalkan ilmunya. Dengan ilmunya dia taqarrub ilallah, dengan ilmunya itu dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dengan ilmunya itu dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini seorang mukmin harus ya seimbang antara ilmu dan juga amal ya. Jadi tidak boleh miring ke kanan ataupun ke kiri. Artinya tidak boleh berilmu tanpa amal dan juga tidak boleh beramal tanpa ilmu. Jadi kedua-duanya harus sinkron. Karena memang masalah ilmu dan amal itu menjadi pertanyaan hisab ya. Ya, makanya di dalam hadis Imam Tirmidzi dijelaskan bahwa tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat ya, hatta yus'al an arba. Jadi sampai ditanya tentang 4 perkara hisabnya. Salah satunya tentang ilmunya ini ya, tentang ilmunya ini ya. Seberapa jauh dia mengamalkan ilmunya. Ilmu akan menjadi pertanyaan hisab ya. Jadi orang yang tidak berilmu alias tidak mau mencari ilmu, dia akan ditanya ulang oleh Allah, kenapa tidak belajar, kan gitu kan? Kalau dia tahu belajar, dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak diamalkan, begitu. Jadi oleh karena itu ya, orang yang berilmu itu ya, dia mendapatkan derajat yang tinggi ketika tadi diamalkan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan beberapa derajat. Makanya pantas kalau orang yang berilmu ya sampai yang namanya ikan-ikan di lautan ya, semut-semut yang ada di lubangnya ya. Jadi seluruh makhluk Allah yang di bumi dan sampai di langit itu ya memohonkan ampun ya, mendoakan ya bagi orang-orang yang mencari ilmu tadi. Dengan syarat tadi ya, ilmu yang mendatangkan khasyatullah, ilmu yang mendatangkan kembali kepada Allah, taqarrub ilallah ya, sehingga dia itu menjadi hamba yang saleh. Jadi oleh karena itu ilmu dan amal tidak boleh dipisahkan karena ini adalah bagian keseimbangan pola hidup seorang mukmin. Ya, Ustadz, kalau berbicara mengenai keseimbangan dalam pola hidup itu emang tidak bisa dipisahkan seperti yang Ustadz bilang. Tapi saya pernah mendengar bahwa kita hidup itu tidak akan pernah seimbang. Betul. Karena sifat manusia itu tidak akan pernah menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat seperti itu. Pasti akan ada yang lebih dominan di antara kedua ini. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini, Ustadz, yang tidak bisa menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat? Pasti akan ada yang lebih dominan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi memang yang dimaksud seimbang di situ, yang dimaksud wasatiyah ya, seimbang. Itu adalah yang dimaksud adalah adil ya. Jadi adil itu seimbang secara proporsional ya. Artinya meletakkan wadu syai' fi mahali, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jangan dimaknai seimbang misalkan 2:2, bukan itu. Bukan kayak itu ya. Karena dalam ilmu waris misalkan laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu adil. Karena sesuai porsinya. Oke. Ya, maka oleh karena itu adil yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Kita tahan dulu, Ustadz. Baik. Ya, ini memang menarik sekali kalau berbicara mengenai adil dunia dan juga akhirat, karena masih banyak ternyata di antara kita, termasuk saya, yang suka salah persepsi mengenai keadilan antara dunia dan akhirat. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Umat TV.